Antoni Vlog Channel. Dan malam ini kita akan berbicara, memang 9 malam, ini malam kedua ya. 9 malam, katekesenya bagus semuanya. Karena apa? Banyak tata cara rosario orang Katolik yang rupanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh gereja. Lihat saja rosario. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat Yesus. Enggak can minum, can Santa Maria Bunda Allah. Tadi dapur, Salam Maria penuh rahmat gitu ya. Jadi kebanyakan rosario adalah apa? Adalah untuk mengisi waktu yang penting selesai. Yang penting selesai. Padahal bukan itu. Rosario menjadi sebuah apa? Doa kontemplatif indah. Apa itu kontemplatif? Apa itu meditasi? Saya akan berbicara sedikit. Meditasi dengan kontemplasi apa bedanya? Kan ada doa meditasi Kristiani. Pernah dengar? Beberapa pengkhianat. Kelihatan cuma ke gerejanya cuma hari Minggu doang gitu ya. Jadi ada meditasi Kristiani, ada meditasi cinta kasih. Kan ada TZ, ada tahu toh TZ? Ada persekutuan doa karismatik, tahu toh? Nah, ada metode doa tuh macam-macam. Yang cukup populer adalah meditasi, dan yang kedua kontemplasi tidak terlalu populer. Kenapa? Kontemplasi itu banyak dipakai oleh para biarawan, tapi rosario itu adalah doa kontemplasi. Meditatif itu apa? Meditasi itu apa? Meditasi itu adalah berdoa menggunakan kepala, akal budi, merenung. Jadi kalau kita merenung, misalnya kita membaca kitab suci tentang apa? Lukas, tentang orang wanita pendosa yang diampuni oleh Yesus. Satu hari Yesus datang ke rumah orang Farisi, diundang. Dan ada wanita yang sepanjang Yesus datang, dia menangis di kaki Yesus. Menangis. Dan sampai apa? Basah kaki Yesus. Artinya apa? Langsung dipikirin. Oh berarti kalau orang menangis sampai basah kaki Yesus, berarti menangisnya sungguh-sungguh. Bukan nangis Bombay. Bukan nangis karena nonton drama Korea. Setelah wanita itu menangis, wanita itu membersihkan, mengelapi kaki Yesus dengan apa? Menyeka dengan rambut. Halo, wanita, bagi wanita rambut itu apa? Lihat, mahkota. Wanita paling sedih kalau rambutnya rontok dan pecah-pecah. Walaupun udah tua. Dan ini wanita ini menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Berarti apa? Dia menaruh hormat pada Yesus. Nah itu. Jadi meditasi itu pakai kepala. Dipikirkan. Kenapa? Meditasi. Supaya akhirnya orang semakin mengerti Tuhan. Dan dituntun oleh kebenaran Tuhan. Itu meditasi. Pakai olah pikir. Sedangkan kontemplasi itu merenungkan. Memandang. Kontemplare. Memandang. Untuk apa? Merasakan, menikmati. Maka kalau dalam kontemplasi yang dipakai itu apa? Imajinasi. Yang dipakai itu kehendak, keinginan, kemauan, perasaan. Loh pastor, kok kita pakai daya hayal, daya imajinasi? Loh Bapak Ibu, orang tukang menghayal salah. Kalau tidak mau diwujudkan. Dulu konon katanya Thomas Alva Edison pun untuk menemukan lampu, dia menghayal bahwa ada cahaya pijar yang bisa seperti itu. Dia menghayal dahulu, bisa terjadi. Jadi di dalam berdoa pun kita harus memakai apa? Imajinasi. Tetapi tidak hanya imajinasi, saya memakai perasaan. Sehingga apa? Saya terlibat di dalam cerita Yesus. Saya masuk di sana dengan kontemplasi. Maka tujuan kontemplasi apa? Supaya manusia akhirnya mengalami cinta Tuhan. Menikmati sukacita di dalam Tuhan. Jadi memang doa yang paling baik itu adalah kontemplasi.
Karena dalam kontemplasi, orang akhirnya dihidupi oleh Roh Kudus. Dia bukan hanya tahu Tuhan, tapi juga merasakan Tuhan. Merasakan Tuhan. Itu kontemplasi. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang doa rosario, itu adalah doa kontemplatif yang indah. Mengapa? Jadi saya mau ke belakang dahulu, mau mengingatkan bahwa doa rosario itu bukan doa yang memikirkan Bunda Maria. Salah. Jadi bukan sampai mana, salam Maria penuh rahmat, ih gelis pisan, Santa Maria, ih rambutna aduh halus pisan, doakanlah kami, ih hidungna hayang kos Maria, aduh kayak gitu. Jadi setelahnya tuh Bunda Maria, setelah ini semoga saya tetap muda seperti Maria. Keluar tetap kos juri gitu ya. Jadi rosario itu bukan memikirkan Bunda Maria, salah. Rosario itu tetap memikirkan siapa? Peristiwa Yesus. Peristiwa Yesus. Ada berapa peristiwa nak? Salah, dipecat jadi Mas Dinar. Ada berapa? 5, bagus, cuma 4. Ayo, peristiwa gembira, mulia, terang, sedih, mulia. Satu lagi. Ini kelihatan ciri khas pasturnya kurang mendidik. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa rosario itu kita merenungkan peristiwa Yesus bersama Maria. Kenapa harus bersama Maria? Karena Maria yang paling dekat dan paling mengerti Yesus. Maka sekali lagi kalau kita berkata rosario itu kontemplasi yang terindah untuk merenungkan hidup Yesus, maka lihatlah Maria. Maria sejak mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia sudah bisa merasakan anaknya seperti apa. Maka Maria pada saat dia mendapatkan berita engkau akan mengandung, Gabriel berkata, Allah yang mengutus aku. Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan bayi dalam rahimmu adalah Yesus, Putra Allah. Lihat, di sini Trinitas mulai diceritakan. Diperkenalkan Trinitas pertama-tama dalam peristiwa apa? Malaikat Gabriel. Dalam perjanjian lama, Trinitas belum begitu banyak dikisahkan. Betul ya Romo ya? Tidak terlalu menonjol. Karena jago perjanjian lama beliau. Lihat aja hitam semuanya. Perjanjian lama kan penuh kegelapan saudara-saudara. Jadi di dalam warta pada saat malaikat berkata engkau akan mengandung karena Roh Kudus dan putramu adalah Allah. Maria di situ pun sudah apa? Sudah menerima dengan berkata, aku ini hamba Tuhan. Apalagi begitu kaget pada saat ia mengunjungi Elisabet. Elisabet teriak apa? Teriak apa? Ya Allah. Maria datang. Ih. Itu kalau Maria dari Subang. Elisabet berteriak, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku. Lihat, Tuhanku. Maria langsung, ibu Tuhanku. Elisabet sudah tahu. Maria sungguh menerima Yesus dalam batin dia. Itu, mengenal. Bahkan pada saat Maria melahirkan Yesus dalam Injil Lukas, apa yang terjadi? Maria memberikan kain, lampin. Dalam Injil Lukas 2 ayat 7, ia membungkus dengan lampin dan membaringkannya dalam palungan. Betapa Maria punya perasaan kedekatan dengan anaknya. Tidak hanya itu, Maria mengerti sekali pada saat umur 12 tahun dengan penuh kekagetan mencari. Bagus sekali ya Lukas 2,
saya lihatin. Di dalam Injil Lukas bab 2 dikatakan apa? Ketika orang tuanya melihat dia di depan para pemuka agama, tercengang mereka. Lalu ibunya berkata apa? Nak, ini bagus banget. Nak, anakku. Bahasa Jawa, tole. Kalau orang Subang, ujang. Kunaon maneh teh. Mengapa engkau berbuat demikian pada kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Lihat, Maria begitu takut kehilangan. Siapa? Anaknya. Peristiwa yang lain pun yang bisa memperlihatkan hubungan dekat Yesus dengan Maria adalah apa? Perjamuan di Kana. Di saat semua yang punya pesta, semua orang tidak tahu bahwa anggur habis, Maria yang tahu. Dan Maria mengerti kegelisahan orang-orang itu. Dan Maria hantarkan kegelisahan itu pada putranya. Kenapa kok bisa gitu? Maria percaya. Anakku bisa. Anakku bisa menyelesaikan masalah. Maka Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Padahal Yesus, mau apa daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Dan setelah itu Maria berkata kepada para pelayan, bukan pada Yesus, lakukan apa yang dia katakan. Jadi walaupun Maria belum pernah melihat mujizat, tetapi Maria sangat tahu Yesus bisa menyelesaikan masalah. Saking dekatnya Maria dengan Yesus. Dan kedalaman Maria dengan Yesus, lihat, Maria pun akhirnya menjalani perjalanan dengan Yesus, dengan putranya dalam kesedihan. Dia menatap sebagai seorang ibu dengan sedih anaknya memanggu salib, bahkan disalib. Maria menatap dengan sedih. Maka ada satu patung yang selalu saya ingat adalah apa? Pieta. Anda tahu Pieta? Patung apa coba? Jangan pura-pura nggak ngeliat Romo. Langsung, patung apa coba? Lu kayak Yudas Iskariot banget. Bukan aku Tuhan. Pieta, patung apa itu? Maria memangku Yesus. Kalau Maria memangku pastor Aboto gitu ya. Bukan Pieto. Pieta, betul-betul lihat. Umumnya yang menguburkan orang tua itu anak, betul atau tidak? Ini kalau orang tua harus menguburkan anak, berat banget. Maria bersedih. Inikah konsekuensi dari kata-kata aku ini hamba Tuhan? Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini konsekuensinya. Di tanganku harus tergeletak anakku yang kukasihi. Tapi tatapan Maria bukan hanya bersedih. 3 hari kemudian tatapan Maria berbinar-binar. Karena apa? Menyaksikan putranya bangkit. Tidak ada di dalam kubur. Dan tak terhenti sampai situ kisah hubungan Maria dengan Yesus. Apa? Kisah hubungan Maria dengan Yesus diteruskan di dalam peristiwa Pentakosta. Maria berapi-api. Karena apa? Karena Roh Kudus turun atas mereka. Dengan demikian Allah membenarkan seluruh peristiwa Yesus. Allah membela putranya. Dan iman Maria pada Yesus tidak salah. Hubungan yang dekat antara Maria dengan Yesus dibenarkan oleh Allah pada saat tidak hanya kebangkitan, kenaikan, tetapi Roh Kudus akhirnya mematrikan dan membuat mereka semakin mengimani. Jadi saudaraku, kalau begitu, siapa yang paling bisa merasakan pergumulan hidup dengan Yesus? Maria. Siapa yang punya kedekatan dengan Yesus? Maria. Maka kalau seorang Katolik berdoa bersama Maria, sangat elok sekali. Sangat benar sekali.
Kenapa? Karena Maria punya hubungan batin dengan anaknya. Maria sungguh lekat dengan anaknya. Di dalam benak hati Maria, ingatan dia cuma siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Maka lihat Maria di dalam kitab suci senantiasa dikatakan apa? Ia merenungkan setiap peristiwa bersama putranya. Maka dikatakan di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 19, ia menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Merenungkannya. Jadi tidak hanya menyimpan, tetapi juga mendalami. Jadi Maria itu tidak hanya berkontemplasi, merasakan, tetapi juga bermeditasi. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih artinya Tuhan? Oh, ini toh akibatnya karena saya berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Oh, ini toh yang dikatakan oleh Simeon, bahwa pedang akan menembus jiwamu, hatimu. Oh, ini meditasi dari Bunda Maria, merenungkan. Karena dalam hidup Maria pun apa? Merenungkan itu artinya apa? Bergumul dengan peristiwa-peristiwa kehidupan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau rosario itu doa kontemplatif. Sekarang, mari. Gereja Bapak Paus, Yohanes Paulus, itu mempromulgasikan surat apostolik ini tahun 2002. Dan 2002 sampai 2003 itu disebut menjadi tahun rosario. Tahun rosario. Salah satu hobi, dikatakan hobi atau hobi, kecintaan dari Paus Yohanes Paulus adalah rosario. Dan rosario adalah kekuatan bagi Paus ini. Nah, kenapa Paus memberikan pengajaran? Supaya apa? Supaya jangan sampai rosario itu akhirnya cuma ngomong doang begitu saja. Orang hanya komat kamit, yang penting selesai. Apalagi kalau kita berdoa kadang-kadang cuma malam juga. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Baru pagi-pagi, baru 5. Itu kan memperlihatkan apa? Rosario itu doa sambilan. Salah pastor, ya kurang tepat. Jadi rosario harus dibuat menjadi sebuah apa? Peristiwa kontemplasi. Maka nggak salah sih Anda sambil nyapu salam Maria penuh rahmat. Betul. Nggak apa-apa. Oke. Yesus. Siapa tahu ada berlian Yesus gitu ya. Nggak salah. Boleh. Anda sambil nyetir juga salam Maria boleh. Tetapi bagaimanapun Anda harus punya waktu duduk, diam, berkontemplasi. Doa sungguh. Ingat kalau di lingkungan. Coba, mari kita ucapkan salam Maria sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, Anda lihat narik nafas Anda sama. Iramanya sama. Ketukannya sama. Jadi doa salam Maria itu adalah apa? Iringan kontemplasi kita. Iringan kita membayangkan apa? Itu mengiringi saya membayangkan apa. Jadi ini kan seperti musik. Ini organnya. Gitu. Isinya apa? Awalilah kurbanmu. Itu isinya. Tetapi ini adalah iringan. Nah, salam Maria penuh itu irama, mengiringi doa kita. Lalu apa yang kita bayangkan? Lah peristiwa Yesus. Maka lihat,
Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Ini kan merenungkan siapa? Tentang Yesus yang berinkarnasi, Allah berinkarnasi. Maka yang dibayangkan adalah bagaimana Anda merasakan di dalam kontemplasi Anda bayangkan Maria mendapat kabar gembira. Begitu sukacitanya, dipilih oleh Tuhan. Maka di dalam doa rosario itu pun kita berkontemplasi juga membawa kehidupan kita. Jadi tidak hanya kita membayangkan peristiwa pada saat kita renungkan peristiwa bahagia, mulia, terang atau sedih, peristiwa pertama, kedua, ketiga atau keberapa. Kita membayangkan peristiwanya, kejadiannya, apa yang terjadi dalam Yesus, tetapi kita juga membawa pergumulan kita. Maka pada saat kita berkontemplasi, buahnya apa? Buah dari rosario adalah damai dan sukacita. Ini yang harus terjadi. Maka rosario itu disebut sebagai doa apa? Doa perdamaian. Maka Bapak Paus mengatakan keluarga kalau berdoa rosario bersama, keluarga itu pasti damai. Pasti damai. Dijamin. Betul, saya percaya. Karena untuk doa rosario pasti yang paling menghindar siapa? Bapak. Bapak Agus sih sama suka menghindar ya sama ini. Bapak-bapak gitu, bapak-bapak rosario, udah saya sendiri udah. Kapan Pak? Tahun lalu. Jadi pada saat orang berosario, orang akhirnya berkontemplasi tentang Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan berkat. Di saat kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Allah, tentu kita pun akan berusaha mengasihi orang-orang di sekitar kita. Memang sih perlahan-lahan, karena seringkali kan terjadi rosario, salam Maria baru 5 kali, apalagi kalau Anda rosario sendiri, salam Maria penuh rahmat, pagi-pagi ibu-ibu, salam Maria penuh, sayur, sayur, lupa sebelum saya beli sayur gitu ya, Bunda Maria sebentar sayur, kan kau juga wanita pasti ngerti kan gitu ya, betul ibu-ibu? Itu teh salah kok betul. Ngaco ibu-ibu teh. Ya. Nah, maka dari itu mulai sekarang belajarlah. Kalau emang Anda mau rosario, belajarlah. Karena doa itu memang sebuah pengorbanan. Ya, betul. Mana ada orang berdoa sukacita, senang. Umumnya jarang. Kalau sudah doa, alah. Kalau nonton drama Korea, Anda melotot episode demi episode, kurang, belum. Tiba-tiba, aduh masak belum selesai. Ya. Jadi ambil waktu untuk sungguh Anda duduk di tempat yang sama dan jauhkan dari gangguan. Belajarlah untuk berkontemplasi. Di saat Anda berdoa bersama Bunda Maria, doa yang semacam itulah yang membuahkan damai. Jadi kalau pertanyaannya, Pastor, si ibu ini teh ya sering banget doa rosario, tetapi ya Tuhan, eta bibirna cerewet, ngambek-ngambek. Yang salah di mana? Yang salah adalah dia tidak sungguh-sungguh berdoa. Dia hanya formalitas berdoa. Dia hanya melakukan kewajiban, saya harus rosario setiap hari. Kewajiban, no. Rosario itu adalah apa? Tempat menyucikan Anda, menguduskan Anda. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau rosario dikatakan sebagai apa? Tempat untuk berkontemplasi yang paling indah. Sekali lagi, Anda hanya bisa melakukan pada saat tenang, diam, merenungkan setiap peristiwa.
dan menghantar pergumulan kita. Pergumulan kita. Karena Maria pun sama, untuk mengerti Yesus, tidak langsung dia mengerti. Dia pun harus bergumul, oh ini Tuhan yang kau kehendaki. Oh ini Tuhan yang kau mau. Maka kalau doa rosario tidak hanya apal cangkem, tidak hanya merotol gitu, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, manehun ayo nak Santa Maria Bunda Allah. Salam Maria geus sabaraha ayo nak salapan hiji deui. Maka rosario seperti itu, saya jamin tidak akan memberikan damai sukacita. Paling-paling setelah rosario kenyang, ada santapan. Betul atau tidak? Celakalah Anda. Maka Bapak Ibu yang terkasih, gereja punya sarana-sarana yang indah. Untuk apa? Membuat anak-anaknya terpelihara hidup rohaninya. Dikuatkan hidup berimannya. Asal lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh gereja sendiri. Tuhan memberkati. Terima kasih. Antoni Vlog Channel.